hari ini adalah perdana kita untuk program talk show di live Periscope. Di sini sudah hadir narasumber kita, ya, Bapak dan Ibu. Jadi ada Dr. Teresia Darmawan. Selamat siang, Dok. Selamat siang, member FKC dimanapun berada. Kemudian di sebelah Dr. Tres ada Ibu Rina. Selamat siang, member FKC dimanapun Anda berada. Sudah kenal semua ya, Ibu Rina adalah trainer juga di FKC. Oke, baik, Bapak dan Ibu, tema kita siang ini adalah mengenai stroke dan pencegahannya. Ya, nanti kalau misalnya dari Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di smartphone Anda masing-masing. Dr. Tris dan Ibu Rina akan menjawab dari sini. Ya, oke, baik. Mungkin Bapak dan Ibu semua sudah tidak asing ya dengan istilah stroke ya. Mungkin selama ini di tetangga gitu ya, ataupun kerabat, si A tiba-tiba kena stroke, si B kena stroke. Nah, kita pengen tahu ya lebih jauh apa sebenarnya stroke itu. Bersama kami sudah hadir Dr. Tris, kita tanya langsung ya. Dr. Tris, sebenarnya stroke itu sendiri apa sih, Dok, pengertiannya? Stroke itu sebenarnya dari kata-katanya tuh, stroke itu adalah kejadian tiba-tiba. Makanya disebut stroke. Orang tidak pernah menyangka besok atau nanti malam atau sebulan lagi orang itu terkena stroke. Makanya stroke adalah kejadian tiba-tiba, yaitu adalah kelumpuhan separuh anggota badan kita, bisa kiri atau bisa kanan, yang terjadinya tiba-tiba. Bisa terjadi biasanya pada saat orang bangun tidur. Malamnya nggak apa-apa, bangun tidur tiba-tiba dia tidak bisa menggerakkan badannya. Separuh sebelah kiri nggak bisa goyang, atau sedang makan tiba-tiba sendoknya jatuh atau pegang piring nggak kuat. Itu tapi yang disebut stroke adalah adanya kelumpuhan pada anggota gerak kita dan separuh. Jadi kalau kiri saja, kalau kanan saja. Maksudnya dari atas ke bawah tuh kalau kanan aja, ya, kalau kiri aja saja. gitu ya? Jadi bukan tangannya kanan, kakinya tiba-tiba yang kiri. Itu bukan. Ya. Dan itu biasanya hubungannya dengan otak. Jadi kalau kelumpuhannya ada di sebelah kiri, misalnya anggota gerak kiri yang mengalami kelumpuhan, itu adanya kelainan ada di otak sebelah kanan. Karena itu menyilang. Nah, karena kita orang Indonesia rata-rata itu bukan orang yang kidal, otak dominan kita ada di sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, sehingga kalau ada kelumpuhan di sebelah kanan, jadi yang lumpuh sebelah kanan itu biasanya menyerang anggota bicara dan menelan. Jadi kalau yang lumpuh sebelah kanan itu biasanya ada hubungan dari bicaranya bisa ngaco, menelannya juga terganggu. Tapi kalau yang lumpuh sebelah kiri itu biasanya pusat menelan dan pusat bicaranya tidak kena, jarang sekali yang kena. Jadi dia hanya kelumpuhan anggota gerak saja. Nah, kelumpuhan itu juga macam-macam, dari yang ringan sampai yang berat. Yang ringan itu dalam arti dia lemas. Itu ada hitungannya. Nah, kalau yang berat itu sama sekali tidak bisa digerakkan. Nah, stroke pun juga ada yang berat. Tiba-tiba orang stroke itu yang seperti kita ketahui kan, wah, tiba-tiba orang bisa meninggal. Nah, ternyata dia itu terjadi stroke dalam waktu yang singkat, terus meninggal. Tapi juga ada yang stroke-nya stroke ringan. Nah, sebenarnya stroke pun juga punya yang namanya golden period. Jadi bila kita menemukan seseorang ada stroke, yaitu kelumpuhan anggota gerak, cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Berapa lama itu golden periodnya? Sebenarnya 6 jam. 6 jam pada saat dia dari kejadian, dari kejadian itu udah dihitung sampai 6 jam pertama itu adalah golden period. Kenapa? Karena pada saat itu bila cepat-cepat ke rumah sakit dilihat stroke jenis apa, cepat-cepat diterapi, itu akan meminimalkan efek selanjutnya. Nah, memang stroke itu memang ada macam-macam ya, Dok ya? Stroke itu ada 2. Yang satu stroke penyumbatan atau infarct, yang satu adalah hemorrhagic stroke atau perdarahan. Nah, kalau penyumbatan itu istilahnya mampet. Pembuluh darahnya di otak mampet, sehingga pembuluh darahnya tidak bisa dialiri oleh oksigen, sehingga mengakibatkan
kematian dari pembuluh-pembuluh darah sehingga mengakibatkan kelumpuhan. Kalau yang kedua yaitu hemoragik atau perdarahan, yaitu adalah pecahnya pembuluh darah otak. Gejalanya sama, dua-duanya adalah kelumpuhan. Tapi biasanya kalau yang pada perdarahan itu penyebabnya antara lain karena tekanan darah tinggi, jadi pecah. Dan biasanya kalau zaman dulu sebenarnya stroke sering menyerang pada orang tua, jadi orang yang sudah 50 plus. Tapi sekarang banyak anak-anak muda umur 20-an plus atau bahkan 30 sudah terkena stroke. Rata-rata itu adalah kebanyakan itu hemoragik atau perdarahan, yaitu karena tekanan di pembuluh darahnya itu besar. Makanya kemarin itu kok saya punya temen itu umurnya masih jauh di bawah saya. Tiba-tiba saya dapat kabar dia terkena serangan stroke dan langsung meninggal. Nah ini berarti masuk dalam jenis yang mungkin pecah pembuluh darah itu ya? Biasanya pada usia muda yang terkena stroke itu biasanya karena hemoragik. Nah, hemoragik itu juga ada yang cuman perdarahannya merembes, enteng, ada yang pembuluh darahnya pecahnya besar, pure gitu ya? Pure. Nah, sehingga kerusakan di otaknya besar. Nah, biasanya kalau itu memang menyebabkan kematian. Nah, biasanya juga dari stroke itu kalau yang hemoragik atau perdarahan itu gejalanya lebih parah daripada yang penyumbatan. Oh, begitu. Cuman kalau dalam proses penyembuhannya itu biasanya kalau yang perdarahan itu penyembuhannya lebih baik dari penyumbatan. Karena kalau perdarahan itu logikanya kalau perdarahannya udah stop, pembuluh darahnya sudah bagus lagi, organnya rusaknya tidak terlalu lama sehingga dia bisa lebih cepat atau lebih baik lah recovery-nya. Tapi kalau penyumbatan itu biasanya tetap, sehingga karena ada kelainan tetap sehingga kelumpuhannya jadi tetap. Gitu. Makanya boleh tahu dok, ini kan tadi dokter kan sudah menjelaskan tadi sampai usia 20-an juga bisa terkena ya. Faktor resikonya sendiri yang bisa menyebabkan itu apa ya? Faktor resikonya sebenarnya itu usia. Usia yang disebut usia adalah di atas 50 itu mempunyai risiko untuk terjadinya stroke. Ya. Terus juga orang-orang dengan kolesterol yang tinggi. Orang-orang dengan kencing manis. Orang-orang dengan darah tinggi. Terus keturunan juga keturunan itu pegang peranan. Jadi mudah-mudahan kita jauh, atau andai kata kita mempunyai keturunan yang banyak stroke, misalnya kakek kita, nenek kita, om atau ayah ibu ada stroke. Nah, kita harus jaga jangan sampai faktor-faktor penyebab tadi itu bisa menyebabkan efek stroke pada kita. Tapi di samping yang tadi itu adalah kelainan pada pembuluh darah, misalnya kolesterol, penyakit tekanan darah tinggi, kencing manis, asam urat dan lain-lainnya. Tapi ada juga hal yang penting yang kita emang sengaja masukkan, yaitu rokok. Tadi pola hidup juga ya. Jadi pada perokok yang smoker, active smoker atau passive smoker itu juga mempunyai risiko terjadinya stroke. Kenapa? Karena yaitu ada hubungannya dengan elastisitas pembuluh darah. Terus juga alkohol. Pada orang dengan konsumsi alkohol tinggi itu juga bisa menyebabkan terjadinya stroke. Iya. Terus di samping itu juga ada lagi stres. Nah, ini nih radikal bebas juga ya. Kayaknya kita semua stres juga ya. Kita semua pasti ya. Jadi pola hidup itu bagaimanapun juga tetap paling utama yang membuat badan kita sehat atau tidak. Jadi sebetulnya sebenarnya kita dari diri kita sendiri juga sebenarnya bisa antisipasi atau mencegah ya kehadiran si stroke ini, meskipun tadi di awal dokter bilang stroke ini katanya penyakit yang tiba-tiba, kan sesuai dari namanya. Tapi sebenarnya kita dengan memperhatikan pola makan, pola hidup, sebenarnya kita bisa mencegah ke arah sana ya dok. Dan mungkin yang kurang dilakukan oleh orang-orang kita, orang Indonesia adalah rutin untuk periksa ke laboratorium. Oh iya benar. Ya kan? Betul, kalau kita rutin, misalnya setahun paling nggak setahun sekali kita check up ya. Ya cek kolesterolnya gimana, gula darahnya gimana, asam uratnya gimana. Kalau ada yang nggak
normal kan bisa cepat-cepat untuk dinormalkan kembali, misalnya dari makanan atau kalau perlu obat ya obat, tapi kalau tidak perlu obat ya dengan pola hidup yang diubah. Dok, penderita stroke yang sudah mengalami katakanlah kecacatan gitu ya, apakah bisa kembali normal? Artinya mungkin yang tadinya kakinya berjalan pincang itu apakah bisa berjalan normal kembali begitu? Kemudian sebaliknya apakah penderita stroke ini nantinya bisa benar-benar pulih atau bahkan mungkin bisa muncul serangan kedua, ketiga dan seterusnya begitu dok? Oke. Ya, stroke itu kan adanya kecacatan atau kerusakan pada pembuluh darah sehingga ada efek orang tersebut menjadi lumpuh. Nah, tingkat kelumpuhannya macam-macam dari ringan sampai berat. Nah, kita usahakan kenapa ada tadi golden period, karena dengan golden period itu cepat-cepat diobatin untuk diusahakan supaya penyembuhannya semaksimal mungkin. Tapi tidak ada stroke yang kembali ke 100%. Jadi dia pasti ada cacatnya, tapi yang kita usahakan adalah cacatnya sesedikit mungkin. Orang bisa tidak kelihatan post stroke. Jadi setelah stroke itu bisa tidak kelihatan kalau orang itu misalnya stroke-nya itu ringan dan selama proses penyembuhan itu dia latihan. Jadi pada terapinya itu yang penting selain di terapi penyebabnya, fisioterapi itu ya dia latihan, dan juga yang penting adalah mental. Biasanya 99 orang stroke itu pasti akan jadi depresi. Drop ya. Ya, jadi nggak boleh depresi. Ya, tidak boleh depresi itu kita yang bisa ngomong, tapi diusahakan jadi lingkungan sekitarnya itu harus membantu. Ini faktor keluarga di sini, Betul. Dok ya. Cuman yang saya tadi lupa katakan adalah ada juga satu penyakit yang menyerupai stroke, tapi dia bukan stroke. Itu yang namanya TIA, TIA. Itu ada transient TIA ya kayak orang ya. Itu adalah transient ischemic attack. Itu hampir sama seperti stroke, penyumbatan. Jadi adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Jadi seperti selang air, terus ada pembuluh darah yang mengandung jadi stolselnya itu mampet, tapi dalam 24 jam penyumbatan itu lepas sendiri. Jadi keluhan yang diciptakan adalah sama, adanya kelumpuhan, tapi karena penyumbatan yang disebabkan itu dia lepas sendiri, otomatis tidak ada penyumbatan permanen, dia akan sembuh lagi. Nah, itu dia sembuh sempurna. Itu beda seperti stroke, dia akan kembali ke keadaan sempurna. Tapi biasanya terapinya sama. Nah, TIA itu juga bisa menjadi pemicu atau tanda-tanda seseorang itu akan terjadi stroke beneran. Jadi kalau orang sudah pernah TIA juga tetap harus hati-hati. Nah, tadi seperti ditanyakan apakah ada cacat? Cacat ada, tapi kita usahakan sesedikit mungkin cacatnya, yaitu dengan latihan, fisioterapi. Kalau orangnya mengenai pusat bicara ditambah dengan speech therapy, terus pusat menelannya atau kelemahan menelannya dilatih lagi, dia akan bisa kembali lagi. Nah, tadi yang nomor 2 ditanyakan apakah apakah bisa terjadi stroke kedua, ketiga dan bisa sekali. Itu yang disebut second stroke atau stroke relapse, bisa second stroke, third stroke. Biasanya stroke kedua atau stroke ketiga itu akan lebih parah daripada stroke pertama. Makanya pada orang-orang stroke itu harus diketahui penyebab stroke-nya apa. Selain usia, keturunan, faktor-faktor yang tadi, kolesterol, asam urat, kencing manis, darah tinggi, rokok, stres dan sebagainya. Ya, obesitas juga ya. Nah, itu harus cegah, harus ditanggulangin, harus di treatment supaya itu semuanya menjadi normal, supaya tidak terjadi stroke ulang. Jadi bisa terjadi stroke kedua, ketiga, dan biasanya itu akan lebih parah. Dan stroke bisa terserang, misalnya tadinya kiri, kemudian jadi yang ke kanan, itu bisa. Tapi biasanya yang terjadi adalah kalau kiri nanti dia terserang lagi, kiri lagi, tapi lebih parah. Baik, kita sapa dulu nih dok. Kelihatannya sudah ada pertanyaan yang masuk ya dari member FKC ya. Oke, ini ada pertanyaan nih dok. Tadi dokter di awal kan jelaskan mengenai penyebabnya salah satunya adalah hipertensi. Nah, pertanyaannya sekarang
kalau hipotensi itu berpotensi juga nggak sih menyebabkan stroke? Kalau hipotensi atau darah rendah itu sebenarnya jarang sekali menyebabkan terjadi stroke, karena kalau yang hipertensi itu adalah tekanannya tinggi sehingga mempunyai risiko pembuluh darahnya bisa pecah. Jadi biasa kalau hipertensi akan terjadi stroke hemoragik. Tapi bisa juga hipotensi atau darah rendah itu memicu terjadinya stroke, yaitu dengan karena dia darahnya rendah, aliran-aliran darahnya kurang lancar dan sebagainya, sehingga mempunyai faktor-faktor elastisitas dari pembuluh darah. Tapi itu biasanya jarang. Lebih sering yang darah tinggi. Darah tinggi atau hipertensi. Ya. Tadi Bapak siapa ya? Pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh Dr. Tris. Belum ada lagi pertanyaannya masuk, Pak Oni? Belum ya. Oke, saya balik lagi ke awal nih, Dok. Tadi kan ada penyumbatan dan ada pecah pembuluh darah. Nah, itu bisa diketahui melalui pemeriksaan di dokter. Kalau orang awam kan kita nggak tahu ya, Dok ya. Kita taunya stroke aja begitu kan. Ya. Misalnya pada saat bangun tidur tiba-tiba lumpuh, pada orang tua ya, pada orang dengan kolesterol tinggi, dengan darah asam urat tinggi atau kencing manis, itu kebanyakan adalah penyumbatan. Tapi biasanya adalah kalau kita melihat tiba-tiba ada kelumpuhan, kita ngelihat kalau kejadian setelah bangun tidur atau setelah istirahat, itu biasanya sebagian besar adalah penyumbatan. Nah, itu untuk diketahuinya adalah dengan CT scan. Ya. Kalau kejadiannya pada saat aktivitas, misalnya lagi cuci piring, lagi makan, atau lagi cuci mobil, pokoknya sedang kegiatan atau sedang setelah olahraga, tiba-tiba jatuh ngegeletak, itu biasanya karena adanya pecahnya pembuluh darah atau perdarahan. Ya. Terus itu dari keadaan onset, jadi kegiatan yang satu istirahat, yang satu sedang aktivitas. Tapi semuanya itu ditentukan dengan scanning. Pokoknya itu kalau ditemuin satu orang yang tiba-tiba kok ngomongnya pelo, kok bangun tidur nggak bisa goyang atau apa, cepat-cepat bawa rumah sakit. Dan yang paling banyak kasus yang kita temui yaitu misalnya kita sering ketemu nih, aduh orang itu meninggal kenapa? Jatuh di kamar mandi. Sering ya, kita sering ya. Itu biasanya bukan meninggal karena jatuh di kamar mandi. Itu biasanya adalah orang dengan serangan stroke. Biasanya itu orang-orang dengan kamar mandi itu biasanya dia akan buang air besar atau apa. Buang air besar itu adalah termasuk adalah kegiatan aktivitas. Ya kalau kita buang air besar kan istilahnya ngeden. Itu juga bisa karena pecahnya pembuluh darah. Nah, karena adanya serangan stroke, dia jatuh. Jadi serangan dulu yang dia tidak tahu, tiba-tiba terus dia jatuh di kamar mandi, biasanya kebentur. Misalnya bisa kebentur bak mandi atau kebentur lantai. Nah, itu orangnya jadi tergeletak. Kalau cepat-cepat ditolong biasanya masih bisa. Kadang-kadang yang susah adalah lagi di kamar mandi nggak ada yang tahu sampai lama, barusan udah dingin, udah tiba-tiba udah nggak ada, tiba-tiba nggak ada. Jadi bukan karena dia meninggal karena jatuh, tapi dia jatuh karena adanya serangan. Gejala ataupun tandanya nggak kita ada. Tidak mengetahuinya gitu ya. Sebenarnya ya ada kadang-kadang tanda, tapi itu tanda biasa. Jadi orang-orang tuh dengan tekanan di otak tinggi itu biasanya gejalanya itu dia pusing. Jadi pusing, orang pusing yang bukan pusing yang ini tapi sakit kepala. Sakit kepala seperti kepalanya berat dan menekan. Nah, itu juga bisa sebagai sebenarnya tanda. Tapi kita kan sering pusing ya, kadang-kadang jadi nggak sadar untuk itu. Atau orang-orang yang dengan tanda-tanda tiba-tiba muntah proyektil. Muntah proyektil itu adalah muntah yang muncrat. Nah, itu adalah tingginya tekanan di dalam pembuluh darah kita. Tapi kalau mampet
Nah itu sebenarnya tanda-tandanya nggak ada, cuman caranya kita tahu yaitu dengan periksa rutin lab, ya. Atau kadang-kadang ada tanda-tanda kesemutan. Yang paling sering adalah kesemutan, ya. Jadi kalau kok tangannya tiba-tiba terasa kesemutan dan kebas, itu kita sudah hati-hati. Tangan aja atau tangan dan kaki juga dong? Bisa dua-duanya, tapi biasanya yang paling terasa adalah tangan. Nanti bisa menyerang ke muka. Jadi stroke itu biasanya ya gejalanya kalau udah terjadi stroke itu karena ada kelumpuhan, dia kelumpuhannya kan dari atas ke bawah. Orangnya mulutnya juga meyong, terus matanya kadang-kadang kalau merem, melek yang satu nggak bisa sama simetris, betul. Gitu. Kalau suruh mencucu, suruh ngeluarin lidah, itu dia mencong. Nah, caranya mau lihat apakah orang stroke atau tidak, bila Anda menemuin, langsung coba suruh genggam tangan Anda begini, dua-duanya kanan kiri. Kalau kekuatannya sama itu tidak, tapi kalau kekuatannya yang satu kok beda sekali, terus kakinya suruh angkat, yang satu dua-duanya suruh angkat, tahanin di sini. Kalau ditahan, oh kok beda sekali, yang satu jatuh, yang satu masih kuat, itu udah ada tanda-tanda. Terus biasanya paling kelihatan adalah dari wajah, itu asimetris, dia akan bibirnya lebih turun. Jadi yang ada kelumpuhan dia akan lebih turun. Ya. Terus kalau yang bukan yang kanan, dia tidak ada kelemahan bicara, dia akan cuman bibirnya aja yang turun. Terus pada saat menjulurkan lidah, orang normal lidahnya begini. Kalau orang stroke, kalau stroke-nya yang lemah kiri, dia akan lidahnya akan menjulurnya condong ke kiri. Gitu. Kalau ke kanan juga akan ke kanan. Itu adalah yang gampang kita kenali, ya. Tapi pesan saya yang utama adalah nomor 1 pola hidup, nomor 2 hindari stres, kurangi merokok atau stop merokok paling baik adalah, terus periksakan lab Anda paling tidak setahun sekali, yaitu darah rutin, kolesterol, trigliserid, asam urat, kencing, segala. Jadi yang secara umum diperiksakan dulu. Kalau ada yang tidak normal barusan juga diperiksakan kekentalan darah. Ya, jadi kalau kekentalan darah itu juga bisa dari orang yang jarang minum. Ya, itu jadi kalau orang yang makannya sukanya goreng-gorengan, sukanya makan berlemak, santan-santan, tapi minumnya kopi atau soda, tapi tidak pernah minum air, buah jarang, sayur jarang, itu semua menjadi faktor risiko. Katanya kan kalau orang stroke kan konsumsi obat gitu ya, sementara kalau konsumsi obat terus-menerus kan ya bisa memberatkan kerja liver lah, kerja ginjal lah begitu ya. Nah kalau ditopang sama suplemen, FKC punya suplemen kira-kira bagaimana dok? Boleh karena ya? yang terpenting adalah tidak hanya stroke, semua penyakit itu yang terpenting adalah pencegahannya. Kalau sudah kena itu sebenarnya itu terlambat. Yang terpenting adalah kita itu hidup itu kalau bisa mencegah dari yang tidak enak. Nah, suplemen ini adalah salah satu cara atau tambahan untuk supaya kita menjaga yang buruk-buruk itu bisa terjadi. Nah, kebetulan ya kita semua orang FKC dan saya tahu di sini banyak produk dari FKC yang bagus. Ini bisa untuk membantu. Tapi sekali lagi suplemen ada suplemen, obat adalah obat. Kita harus membedakan suplemen dengan obat. Kalau obat adalah untuk mengobati, kalau suplemen itu lebih ke arah untuk mencegah. Dan suplemen itu sebaiknya dikonsumsi bukan untuk seminggu atau sebulan, tapi lebih baik konsumsinya ya kontinu, walaupun jumlahnya kuantitasnya nggak usah terlalu banyak, tapi kualitasnya yang harus. Tapi sekali lagi suplemen tidak akan kelihatan efeknya kalau dikonsumsi dalam waktu yang singkat. Dia hanya akan kelihatan efeknya karena dia membantu proses di dalam metabolisme tubuh itu kalau dikonsumsinya dalam waktu yang lama. Nih ke Ibu Rina, tadi kita bahas mengenai stroke dari awal ya, bahwa produk FKC yang notabene adalah suplemen nutrastikal ya, bisa mensupport ya dok ya, mensupport obat dokter gitu ya, obat-obat medis begitu ya. Kira-kira untuk kasus yang stroke ini produk FKC-nya
paket yang mana sih Bu yang bisa benar-benar efektif membantu para penderita stroke dan untuk mencegah terjadinya stroke? Oke, terima kasih Bu Reni buat pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu semua sekalian, nah kita FKC punya produk itu namanya Cardio Pro Package. Jadi Cardio Pro Package ini adalah paket produk yang dapat mencegah supaya jangan terjadinya stroke, ataupun untuk membantu dalam hal untuk bukan mengobati ya, karena kita ada suplemen, membantu terapi ya penyembuhan ya, proses pengobatan. Jadi akan mendampingi obat dari dokter untuk mensupport dalam hal ini untuk membantu kesehatan si pasien itu sendiri. Nah, Ibu Reni dan Dr. Resia, kita di Cardio Pro Package ini seperti yang Bapak Ibu lihat di depan, ini ada yang namanya Tridance. Ya. Apa itu Bu? Tridance? Jadi Tridance ini, Dok ya, ini merupakan produk yang sumber antioksidannya tinggi sekali. Okay. Ya. Jadi Tridance ini kenapa namanya Tridance? Antioksidan, asal katanya. Jadi dia terdiri atas 3 antioksidan. Sumber antioksidan paling tinggi apa aja antioksidannya? Ada selenium, ekstrak teh hijau ya, ada OPC, gabungan dari ekstrak biji anggur, kulit anggur maupun ekstrak kulit kayu pinus. Nah, Tridance ini bisa membantu untuk melancarkan sirkulasi darah dari plak-plak yang menumpuk di dalam pembuluh darah yang merupakan penyebab dari penyakit stroke itu sendiri. Nah, terus kita ada Liverite, Bapak Ibu sekalian. Nah, Liverite ini isinya macam-macam ya, Dok ya. Jadi dia salah satunya ada sumber antioksidan juga ya, namanya glutathione. Nah, glutathione ini baik sekali untuk bekerja sampai ke dalam sel-sel tubuh kita. Termasuk terutama ini bekerja di sel pembuluh darah juga. Sumber antioksidannya sama. Jadi dia bekerja dengan Tridance ini merupakan kombinasi yang kuat ya, sinergi. Jadi saling menguatkan satu sama lain dari komposisinya sendiri. Jadi baik sekali untuk pembuluh darah kita juga maupun sel-sel tubuh kita yang lain, membantu juga fungsi hati dan sebagainya. Nah, ada lagi ini yang paling utama lagi ya, di antara yang makanya namanya Cardio Pro Package. Jadi kita ada namanya Cardio Max. Cardio Max sendiri itu komposisinya, Dok, itu dia ada omega 3, vitamin E, alpha lipoic acid yang semuanya itu berfungsi untuk mencegah penyumbatan. Jadi dia menurunkan LDL atau lemak jahat. Nah, LDL ini biasanya, Dok, yang bisa menyebabkan stroke juga ya, Dok, ya, penyumbatan. Jadi komposisinya sendiri seperti vitamin E itu mencegah penyumbatan, menurunkan LDL, dan dia bisa menaikkan HDL, lemak yang baik. Nah, komposisi yang lain juga seperti vitamin B6, B12 bagus juga untuk membantu peredaran darah maupun pembuluh darah. Nah, ini juga kandungan antioksidannya seperti vitamin E itu bagus juga untuk membantu elastisitas pembuluh darah, yang dimana kalau sudah stroke elastisitasnya pasti sudah berkurang. Ya. Cardio Max ini bisa saya tekankan di sini, Cardio Max maupun Tridance ini selain bantu melancarkan peredaran darah maupun menguatkan elastisitas pembuluh darah, dapat juga menurunkan tekanan darah. Jadi orang-orang stroke juga kan seperti dokter sampaikan, faktor resiko terbesar hipertensi. Nah, ini 2 produk ini di sini semua ya, ini yang terutama untuk menurunkan hipertensi. Kita ada Ingenium. Apa itu? Ini sumber vitamin dan mineral. Jadi kita biasanya kan kalau orang-orang stroke juga mungkin dipengaruhi oleh pola makan ya, Dok ya, tadi seperti yang dokter sampaikan, makannya makan yang banyak gorengan ya, kalau orang di Indonesia rata-rata seperti itu, banyak yang santan ya, Dok ya, mengandung lemak. Nah, di sini Ingenium ini bagus sekali untuk membantu metabolisme itu semua, lemak, kolesterol, dan dia bagus sekali untuk selain membantu metabolisme lemak, bantu juga pencernaan, metabolisme tubuh ya, sehingga untuk orang-orang stroke bisa menambah daya tahan tubuhnya. Jadi ini seperti multivitamin. Multivitamin, ada kandungan vitamin C juga lengkap, Dok. Multivitamin maupun mineral ya, maupun ekstrak herbalnya. Nah, terus kita ada satu lagi, ini Wonder Meal yang melengkapi satu paket ini. Yang ini Wonder Meal ini dari isolat kacang kedelai, Dok. Jadi dia protein alami ya dari kacang kedelai. Nah, komposisinya ini dari isolat kacang kedelai, chromium picolinat, grapefruit fiber, itu semua bagus sekali Bu Reni untuk menurunkan kolesterol. Jadi karena orang-orang stroke biasanya tuh
faktor penyebab yang paling besar tuh kolesterol ya, Dok Iya. ya. Jadi ini juga bisa untuk menurunkan kolesterol karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Karena biaya pada saat kita sudah terkena lumayan itu ya. jauh lebih besar lagi. Iya, Nah, iya, untuk iya. kita konsumsi ini seperti tadi juga Dokter sudah sampaikan, sebaiknya ini untuk sampai kita mendapatkan efek terapi yang maksimal atau optimal, ini harus continue Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita juga konsumsi obat dokter, kita bisa jedakan Bapak Ibu sekalian 1 jam dari obat dokter pada saat kita mengkonsumsi suplemen FKC ini ya. Jadi kontinuitas itu penting. Nah, terus saya tekankan juga di sini kita juga konsumsi air putih yang cukup pada saat kita mengkonsumsi suplemen untuk membantu metabolisme suplemen itu terserap sempurna di dalam tubuh kita. Kurang lebih begitu. Ada yang boleh ditanya? Ini Boleh, ini ya. seperti bentuknya bubuk ya? Iya, bubuk Jadi Dok. seperti susu begitu. Susu. Jadi ini seperti susu Dok. Ini bisa saya tunjukkan. Jadi seperti ini Pak Ibu sekalian ya Dok ya. Jadi ini kita ada Dosisnya sendok takar. sehari berapa? Nah ini sehari untuk untuk kita pencegahan dulu ya Dok ya. Kalau untuk pencegahan itu bisa 1 sendok takar ya. Ini ada sendok takarnya, bisa saya lihatkan lagi Pak Ibu sekalian. Jadi ini ada sendok takarnya, ini 1 sendok takar ya. Ini bisa kita campur dengan air hangat Dok. Berapa banyak? Air hangat mungkin kurang lebih 200. 200 cc Segelas kita gitu ya. campur hangat ya di bawah 80 derajat ya suhunya, kita bisa konsumsi atau bisa juga dikombinasi dengan jus. Apakah dia akan mengental atau? Nah itu sebenarnya pada saat kita pengadukan itu mungkin ada yang masih belum sempurna ya, untuk sempurna. Jadi kita aduk terus itu tidak masalah, nanti kita konsumsi. Bisa juga alternatif lain kita bikin jus. Campur Kita buah-buahan jadi berarti ya, campur buah-buahan. buah-buahan. Oh, iya, iya. Gitu. Atau bisa juga dicampur dengan mungkin susu kedelai juga kita kombinasikan, bisa juga. Nah itu untuk mencegah. Tapi kalau sudah orang tersebut sudah mengalami maaf kata sudah mengalami stroke sendiri ya, dia juga kan sudah minum obat dokter, kita juga bisa konsumsi ini ya, konsumsi Wondermilk itu bisa 1-2 Mungkin scoop ya. sebagai menggantikan kekurangan nutrisi yang dari Iya, dalam betul. misalnya kan pada orang-orang sakit Iya. otomatis nafsu makannya berkurang, Iya, betul. malas makan, Tambah atau energinya. apa. Nah ini bisa untuk membantu ini Bisa. boleh berapa kali sehari? Sehari kita bisa, ini sebenarnya ini bisa sampai 3 kali pun kita 3 bisa kali, ya. karena dia sebenarnya sumber protein alami, jadi Iya. benar-benar kacang kedelai, jadi dia sudah non kolesterol. Jadi kita banyak di pasaran itu Ya biasanya susu kan kedelai takut sudah pakai ya, flavor ya, iya, flavor iya. gitu ya, Takut. ya manis rasanya, ada warnanya. Nah kalau ini benar-benar murni kacang isolat dari kacang Isolat, kedelai iya, tanpa tanpa glukosa dan tanpa kolesterol. Gitu. Jadi aman Jadi buat- aman buat buat yang kolesterolnya Yang tinggi atau yang kolesterolnya. kencing manis ya. Iya. Gitu. Terima kasih Dr. Tris dan Ibu Rinda sudah Sama-sama, menemani bincang-bincang Terima kita kasih kali buat ini. kesempatannya. Ya, jadi nanti mungkin kita akan kembali hadir di hadapan Bapak dan Ibu dalam talk show Live Periscope, tentunya dengan tema yang berbeda. Nah, sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa bagi Bapak Ibu member FKC dimanapun Anda berada yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa Anda di tahun 1437 Hijriah ini bisa berjalan dengan baik ya. Puasa Anda bisa, walaupun Anda menjalankan puasa tetapi tetap prima, tetap sehat ya. Nah, ini ada, kita keluarkan paketnya nih Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk bulan puasa tahun ini 1437 Hijriah, FKC mengeluarkan 2 paket Ramadan ya. Jadi ada yang namanya FKC Ramadan Package multivitamin, itu isinya ada Tridans, ada Liverite, kemudian ada Morning Power, Ingenium, Stomapur dan Regenesis. Kemudian ada 1 paket lagi itu yang namanya FKC Ramadan Package Energy. Ya, jadi ada Morning Power, Tridans, Liverite, Stomapur, Regenesis plus Wondermilk. Silakan pilih, boleh yang energi atau boleh yang multivitamin. Ini untuk membantu stamina Anda selama bulan puasa. Semoga Anda selalu sehat, selalu prima ya. Apalagi di bulan puasa ini pahalanya ditambah ya. Jadi jangan lupa nih, Anda harus lebih sehat karena
Kalau Anda sehat, puasanya bagus, Anda juga ibadahnya pastinya lebih bagus ya. Tadarusnya jangan lupa, sholat tarawihnya, sholat tahajudnya, ayo perbanyak pahala di bulan puasa ya. Dan satu lagi manfaat yang Anda dapatkan, dan ada hadiah menarik, ada lucky draw ya, uang tunai, kemudian ya banyak lagi hadiahnya. Anda penasaran pastinya? Baik Bapak dan Ibu, sampai di sini talkshow kita kali ini. Semoga apa yang tadi kita bahas, kita perbincangkan dari awal hingga akhir, menambah wawasan Anda, menambah pengetahuan Anda, dan tentunya yang kami harapkan adalah Anda bisa menjaga kesehatan Anda, terus mengkonsumsi produk FKC seperti Dr. Trace dan Ibu Rina sampaikan, jangan dalam waktu yang pendek, tetapi lebih baik berkesinambungan ya, secara terus-menerus, karena kita kena radikal bebas itu juga terus-menerus, makanan kita nggak bagus juga terus-terusan, stresnya juga terus-terusan, jadi produk FKC-nya dikonsumsi juga harusnya tidak dalam waktu yang pendek, tetapi juga harus terus-menerus ya. Baik Bapak dan Ibu, kita bertemu kembali dalam live Periskom mendatang. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.